Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Ibu Dr. Eli Triasi Rahayu SSMUM, dan juga Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Alumni Bapak Puntato SAG MPDI. Hari ini dan teman-teman FIB semuanya, hari ini kita berkumpul bersama dalam acara sosialisasi mengenai sistem poin dan open recruitment Ormawa Fakultas Ilmu Budaya dalam rangka memberikan pengetahuan serta penyelarasan mengenai open recruitment dan juga sistem poin Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023. Sebelum memulai sosialisasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rana Ramadan dan saya akan menjadi moderator pada acara sore hari ini. Dan seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal bahwa pada hari ini kita akan bersama dengan Ibu Eli sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan juga Pak Pun sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Sebelumnya, bagaimana Bapak Ibu kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah baik Ibu ya. Mungkin mohon izin untuk langsung saja masuk ke dalam topik pembahasan kali ini. Ya, oke. Baik, untuk pembahasan yang pertama Ibu mengenai sistem poin ini, mungkin bagi mahasiswa angkatan 2021 dan ke bawah itu sistem poin sudah tidak asing lagi ya Bu ya. Namun bagi mahasiswa angkatan 2022 mungkin masih banyak yang belum paham nih Bu mengenai sistem poin ini. Nah, oleh karena itu, apakah Bapak atau Ibu berkeberatan jika menjelaskan sedikit mengenai apa itu sistem poin dan bagaimana sistem poin ini di Fakultas Ilmu Budaya sendiri? Oke, terima kasih. Jadi gini, adik-adik mahasiswa, sistem poin untuk kegiatan keorganisasian di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya. Jadi saya sedikit menyampaikan latar belakangnya. Mahasiswa menjadi mahasiswa tidak hanya konsentrasi di akademik. Akademik itu tugas utama kami memahami, tetapi FIB berupaya untuk menghasilkan mahasiswa yang mempunyai kemandirian. Oleh karena itu banyak program kewirausahaan. Selain itu juga mahasiswa yang memiliki jiwa leadership. Nah, jiwa leadership ini bisa didapat dari berorganisasi. Nah, dengan adanya SK Rektor nomor 789 tahun 2022 yang sudah ditandatangani pada tanggal jadi pada bulan April tahun 2022, maka sudah berlaku kegiatan atau jabatan keorganisasian yang dikonversikan ke dalam sistem poin. Nah, apa yang akan FIB lakukan? Pertama adalah sebagai bentuk untuk mendukung mahasiswa memiliki jiwa leadership yang tentu saja sangat bermanfaat untuk mahasiswa ketika nanti akan terjun di dunia kerja. Karena pekerjaan dunia kerja yang ada tidak hanya membutuhkan mahasiswa yang paham secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memanage diri sendiri, memanage mungkin nanti mahasiswa ketika bekerja memiliki karyawan, staf, bawahan dan sebagainya, maka diperlukan jiwa leadership. Nah, di Fakultas Ilmu Budaya memang sudah berlaku sistem poin untuk kegiatan keorganisasian, tetapi ini belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga mungkin mahasiswa yang selama belajar di FIB belum memahami. Hari ini kita akan jelaskan secara detail apa yang harus mahasiswa lakukan dalam rangka untuk membangun jiwa leadership. Oke, itu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Apakah dari Pak Pun ada tambahan Pak? Saya kira baik. Berarti kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Lalu mengenai sistem poin ini sendiri, apakah tujuan atau fungsi dari sistem poin ini sendiri, khususnya bagi mahasiswa FIB ini Pak? Iya.
Ya tadi sudah kita sampaikan ya Pak Wede bahwa tujuan utama dari kami adalah ingin membekali mahasiswa untuk bisa mempunyai jiwa leadership. Jadi tujuan utamanya tadi yang sudah disampaikan, mahasiswa lulus, Mas siapa tadi lupa saya? Mas Roy ya. Selain Mas Roy itu fasih berbahasa Inggris misalnya, kemudian memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh program studi Mas Roy, sastra Inggris ya Mas Roy. Tapi Mas Roy nanti akan menjadi lulusan FIB yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Memimpin dalam hal ini tidak hanya memimpin orang lain, tapi justru memimpin diri sendiri. Nanti kalau mahasiswa sudah lulus, harus terjun ke dunia kerja, harus mengimplementasikan ilmu ke dalam masyarakat. Pertama kuncinya adalah mampu memimpin, memanage diri sendiri. Nah, para mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, hal ini hanya bisa didapat dari kegiatan berorganisasi seperti itu. Okay? Baik. Ya. Bukan dari Kakun ada tambahan? Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kebutuhan manusia hidup gitu ya, tidak hanya sekedar kepentingan akademik sekali lagi, tapi butuh kemampuan lain agar nanti bisa hidup di masyarakat itu bisa eksis gitu ya, ya survive. Itulah kelengkapan itu yang tidak dijumpai dalam kelas harus didapat dari luar kelas. Ya. Makanya poin-poin itu kemudian dipersiapkan dalam rangka untuk membangun kemampuan mahasiswa yang seperti itu. Harapan kita seperti itu. Karena kehidupan mahasiswa kan integral nih, bukan hanya urusan bagaimana dia harus pinter, secara akademik pandai, tapi harus dilengkapi dengan kebutuhan yang lain, kesiapan mereka untuk terjun di masyarakat. Saya pernah bercerita nih ke mahasiswa ketika mahasiswa melakukan audiensi dengan saya. Kebetulan sebelum saya menjadi dosen, saya berkecimpung di perusahaan Jepang, dan di dalam perusahaan Jepang itu saya sebagai penanggung jawab rekrutmen karyawan. Nah, ketika saya menghadapi mahasiswa dengan IPK tinggi, kemudian contoh Mas Roy 3,8 misalnya, kemudian yang satu 3,5. Belum tentu yang 3,8 akan diterima di perusahaan. Mengapa? Karena ada interview. Nah, ketika interview akan terlihat mahasiswa yang memiliki pengalaman berorganisasi akan terlihat beda ketika menjawab pertanyaan dari pihak perusahaan daripada mahasiswa yang tidak pernah berorganisasi, tidak memiliki pengalaman organisasi. Jadi adik-adik mahasiswa, marilah kita memperkaya diri kita dari segi akademik juga, dari segi leadership juga. Aktiflah berorganisasi, karena berorganisasi di dalam lingkungan Fakultas Ilmu Budaya selain untuk diri sendiri juga untuk kemajuan institusi alma mater kalian. Seperti itu mungkin ya. Jadi begini mungkin ya lagi. Jadi tidak ada jaminan mahasiswa yang pandai secara akademik itu kemudian pandai juga di dalam dunia kerja gitu. Nah, kekurangan itu yang diharapkan dari kegiatan semacam ini menutupi Mas. Jadi ada kelengkapan bekal ya dalam hidup di dunia nyata. Betul, menyeimbangkan ya kemampuan mahasiswa. Jadi nanti lulusan FIB lengkap, mandiri karena bisa berwirausaha, mempunyai kompetensi akademik karena belajar di program studi, tetapi juga memiliki kemampuan organisir baik diri ataupun orang lain di dalam dunia kerja. Betul, seperti itu. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin lalu yang pertanyaan berikutnya adalah mungkin yang paling sering ditanyakan ini, mengenai sistem poin ini, kapankah mulai akan diberlakukan dan bagaimana prosedur pelaksanaannya di fakultas ini sendiri? Ya, terima kasih.
sebenarnya dengan adanya SK Rektor, ya saya bacakan ya SK Rektor. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Sudirman nomor 789 tahun 2022 tentang rincian kegiatan atau jabatan keorganisasian nilai poin sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Sebenarnya dengan SK Rektor yang ditandatangani kalau tahun 2022 ini masih Prof. Suwarto ya, rektor kita saat itu, dengan adanya SK ini sebenarnya sudah berlaku ya di FIB. Tetapi karena ada mungkin belum terkomunikasikan, belum tersosialisasikan, maka hari ini kita mensosialisasikan kepada mahasiswa dan berlaku kapan saya akan membuat surat edaran ya. Jadi surat edaran dekan itu turunan dari surat keputusan rektor. Minggu depan akan kami sahkan, kami tanda tangani dan kapan harus dimulai ya, saat ini kita mulai karena semester genap sudah jalan ya, harusnya sebelum semester genap ini dimulai kita sudah sosialisasi, tapi karena kesibukan dan sebagainya Bapak WD3 dan saya baru sempat mengkomunikasikan ke mahasiswa saat ini. Ada rekrutmen ya? Rekrutmen apa? Apa ya? Sekarang ada rekrutmen mahasiswa Ormawa ya? Sekarang kan ada rekrutmen Ormawa. Iya. Sudah ada berapa yang mendaftar? Di BEM sendiri atau ya. Kalau di BEM sendiri saya ya kurang tahu. Ya, tapi belum lengkap ya, mungkin ya, belum ramai yang mendaftar. Nah, ini adik-adik mahasiswa sekarang ini saatnya kalian mendaftar, saatnya kalian sudah mulai membagi waktu untuk berorganisasi. Nanti apabila dalam semester genap sudah mempunyai sertifikat penghargaan. Oh ya, bagi mahasiswa yang berorganisasi akan kita berikan sertifikat penghargaan. Kalau melamar pekerjaan mempunyai banyak sertifikat itu akan lebih diperhatikan ya, itu pasti sudah paham ya. Nah, fakultas akan memberikan sertifikat penghargaan bagi mahasiswa yang berorganisasi. Tadi saya juga sudah menandatangani UKI ya, UKI. Kegiatan masjid. Unit kerohanian ya di bawah Pak Ulu bukan. Nah, hari ini saya menandatangani ada sekitar 30 sertifikat untuk mahasiswa UKI. UKI ya. Nah, silakan. Kita sudah mulai untuk memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang aktif berorganisasi. Ya. Baik. Kalau dari Pak Kun ada apa? Mungkin ini sejauh mana sosialisasi ini sudah tersampaikan kepada angkatan yang sebelumnya nah kemudian nanti kan mungkin ada tim verifikator, mungkin lebih baik nanti ke depan itu mungkin ada aplikasi yang kemudian mahasiswa itu upload sendiri di situ, sehingga kemudian di situ sudah ada data yang valid, berapa poinnya. Betul. Kalau belum ada aplikasi itu kemungkinan bisa menggunakan bantuan dari teman Tendik sebagai verifikator ataupun dosen pembimbing akademik untuk sering mengingatkan ini, mengingatkan jumlah teman-teman mahasiswa yang sudah mencapai poin berapa, kemudian seperti itu. Nah, kemudian mungkin mahasiswa baru tentu itu, ini mungkin ke depan sudah harus langsung ini mungkin ya menjadi salah satu materi penerimaan mahasiswa ini sudah menjadi wajib untuk masuk salah satu UKM. Nah itu. Saya dengar malah begini Bu, di UGM itu UKM menjadi salah satu mata kuliah. Masuk ke kurikulum. Kurikulum. Iya betul. Tapi dengan adanya SK Rektor ini mahasiswa jangan-jangan belum paham ya. Ada lampiran yang sangat detail. Ya misalnya mahasiswa berkegiatan tingkat hima ya, tingkat hima atau unit poinnya 5,
Kemudian mahasiswa misalnya kegiatan yang diadakan oleh lembaga atau organisasi tingkat regional nasional itu poinnya 20 dan sebagainya. Nah nanti surat edaran akan kami sertakan juga ya, akan kami lampirkan kegiatan apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam sistem poin. Tapi kalau misalnya dalam lampiran ini ada kegiatan yang belum di sistem poin yang belum tertulis, kami akan pertimbangkan. Kami akan menghargai mahasiswa sekecil apapun melakukan organisasi. Nah, termasuk ini Ibu, sebagian dari pemikiran Ibu yang tadi itu mungkin bisa kita tambahkan umpamanya ya, mahasiswa aktif di RT, di masyarakat, kerja bakti, itu kan bagian dari menurut saya bahasa berorganisasi, bekerja di masyarakat gitu kan. Nah mungkin bisa kemudian kalau belum ada di situ mungkin bisa ditambahkan. Iya, oke. Karena mahasiswa juga jangan sampai mahasiswa tercerabut dari masyarakat gitu ya, karena sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Karena aktif di kelas atau kuliah Ibu, ya saya khawatir lepas dari masyarakatnya. Mungkin itu bisa. Baik, terima kasih. Berarti nanti akan ada surat edaran menyusul ya untuk terkait sistem poin ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas penjelasannya. Lalu mengenai sistem poin ini, apakah nantinya akan diwajibkan bagi seluruh mahasiswa aktif FIB ataukah hanya diwajibkan bagi mahasiswa semester tertentu saja? Oke, jadi begini adik-adik mahasiswa, kami sudah berdiskusi. Pertama adalah kami sudah menganalisis kondisi BEM, Hima, UKM, dan unit-unit yang ada di kemahasiswaan. Satu permasalahannya adalah mahasiswa kurang aktif. Saya paham sekali, apalagi dengan adanya program MBKM, di mana mahasiswa dari semester 4 atau mungkin dari semester 5 itu boleh berkegiatan di luar kampus. Kegiatan di luar kampus itu bentuknya bisa magang, MBKM ya, kemudian exchange student ya, pertukaran mahasiswa dan sebagainya. Sehingga memungkinkan mahasiswa itu pergi dari FIB. Nah akhirnya ada kekosongan di keorganisasian di kemahasiswaan. Nah kami sudah mempertimbangkan membagi mahasiswa kapan mahasiswa fokus untuk menulis skripsi, melakukan PKL, kemudian menulis tugas akhir ya, prodi D3, S1. Kemudian kami sudah mempertimbangkan mahasiswa aktif ber-MBKM karena memang itu adalah himbauan dari pemerintah dan manfaatnya juga semua sudah paham, sangat bermanfaat ya program MBKM. Maka kami memutuskan untuk mahasiswa semester 1 sampai 4 dalam setiap tahun harus berkegiatan kemahasiswaan, harus berkiprah dalam organisasi kemahasiswaan. Jadi adik-adik yang masih semester 2 ya, 1 kan nanti ya baru ya. Nanti Pak WD 3 sudah menyampaikan tadi untuk mahasiswa baru ditambah kegiatan sosialisasi pada mahasiswa baru untuk berorganisasi. Nah, jadi yang sekarang ini mahasiswa dari semester 2 kemudian 4 ya, kita sudah mulai mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Seperti itu. Ya, 1, 2, 3, 4 wajib setiap tahun harus ada laporan kegiatan berorganisasi. Baik. Apakah dari Pak Pun ada tambahan? Ya, saya kira. Baik. Nanti ya seperti itu ya Pak. Jadi semester 1 sampai 4. Kemudian kalau ada semester 4 yang ber-MBKM, mungkin nanti kita bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing akademik, kegiatan organisasi jalan, MBKM juga jalan, akademik juga jalan. Kemudian mahasiswa semester 5, 6, 7, 8 kita berikan waktu untuk berkonsentrasi di kegiatan MBKM, penyelesaian tugas akhir, PKL ya.
PKL ya, mahasiswa prodi D3 PKL, praktek kerja lapangan, kemudian KP ya, kemudian prodi pendidikan bahasa, kampus mengajar dan sebagainya, silakan. Tetapi ketika melaksanakan MBKM, mereka sudah mempunyai pengalaman berorganisasi. Pengalaman berorganisasi dari semester 1 sampai 4, ketika mereka harus KKN, contoh ya KKN, pasti akan merasakan manfaatnya ketika memiliki pengalaman berorganisasi. Gitu ya. Untuk pengumpulan poin misalnya D3 75 poin, S1 100 poin, 4 semester saya kira tidak memberatkan. Iya. Itu sebenarnya ini kan konfirmasi atas kegiatan yang masih lakukan juga Iya, itu. betul. Mereka punya kegiatan positif di masyarakat, Iya. ada dokumentasinya, Iya, bisa kita jadikan Berikan penghargaan berupa poin. Saya kira Iya, itu. betul. Jadi saya pikir ini sangat mendukung ya mahasiswa untuk lebih siap ya ketika lulus terjun ke masyarakat. FIB, lulusan FIB sudah lengkap ya. Nah itu tujuannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya. Iya. Mengenai sistem poin ini kan seperti yang kita tahu bahwa merupakan salah satu syarat dari sidang yudisium gitu ya. Apakah benar? Ya, betul. Lalu bagaimana jika ada kasusnya seorang mahasiswa itu poinnya tidak memenuhi minimum? Ya. Nah justru untuk menghindari itu, contoh di BEM, kita ada ketua BEM harus bisa membantu bagaimana agar mahasiswa bisa terkontrol ya. Mahasiswa pasti bisa menghitung berapa poin yang didapat, tapi kami nanti akan koordinasi dengan BEM bagaimana sistem penghitungan, bagaimana kita bisa mengontrol mahasiswa apakah berorganisasi dan sebagainya. Jadi adik-adik mahasiswa harus mulai berpikir berpikir yang luas ya, tidak melihat satu hal itu pemaksaan atau tidak, tapi mari kita bersama-sama berpikir bahwa hal yang positif ini kita dukung ya. Baik. Apakah dari Bapak ada tambahan? Jadi ini kan bukan taraf lulusan ya Bu ya, tapi yudisium ya. Kalau lulusan kan harus lulus sekian SKS ya. Nah ini tuh untuk semacam suplemen, tapi ini sangat penting ya bagi mahasiswa. Jadi mau tidak mau harus dilengkapi gitulah. Ketika mendaftarkan yudisium kan ada dokumen ya yang harus diserahkan ke Bapendi. Nah sekarang ada suplemen tambahan yaitu dokumen mahasiswa berorganisasi. Baik. Kalau nilainya itu tidak sesuai, apakah bagaimana? Oke, nanti saya akan diskusi dengan BEM bagaimana kita mengantisipasi agar mahasiswa terfasilitasi dengan baik. Kalaupun ada permasalahan dan sebagainya, pasti ada solusi. Nah, sekarang kita maksimalkan dulu, mahasiswa kita support berorganisasi, kita beri penghargaan, dan tentu saja sebaliknya bagi mahasiswa yang mahasiswa yang tidak berkegiatan gitu ya Pak ya, mungkin nanti juga akan ada punishment. Tapi tolong jangan melakukan sesuatu itu karena ada punishment, karena ada penghargaan. Lakukanlah sesuatu karena ada tujuan baik untuk masa depan. Pasti mengerjakannya juga dengan mudah. Ya gitu Mas. Jadi kita fokusnya kepada target-target yang tinggi, gitu ya, capaian-capaian yang tinggi, itulah. Nah, nanti ketika ada hal-hal barangkali unik yang memang harus diselesaikan secara adat atau apa ya Bu ya, nanti kita diskusikan gitu ya. Baik. Kira itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Seperti yang kita tahu bahwa pelaksanaan sistem poin di FIB ini kurang efektif pada periode yang sebelumnya. Tentu hal itu juga berimbas pada kaderisasi yang ada di FIB. Lalu
yaitu kurangnya minat dari mahasiswa FIB untuk bisa berorganisasi, Iya. termasuk pada BEM itu sendiri. Iya. Nah, oleh karena itu, gelombang open recruitment dari BEM FIB sendiri yang kedua baru saja dibuka pada tanggal 25 Februari kemarin dan akan berlangsung hingga tanggal 8 Maret 2023 ke depan. Bagaimanakah tanggapan dari Ibu dan Bapak mengenai gelombang kedua itu dan open recruitment yang ada di Ormawa yang ada di FIB ini? Baik, jadi kita selalu mendukung Mas ya, dan kita sudah koordinasi juga dengan para kajur, para prodi itu untuk ikut mempromosikan rekrutmen itu dan mengingatkan kembali bahwa organisasi itu penting dan setiap prodi itu diusahakan ada yang mewakilkan ya, walaupun mungkin belum ini ya belum ada target sekian orang mahasiswa harus menjadi ini belum ya, tapi sudah kita kondisikan untuk ada perwakilan lah di masing-masing prodi. Baik. Yeah. Ada tambahan? Ya, begini. Sebelumnya saya itu dengar curhatan dari ketua BEM yang baru ya dengan timnya. Bu, kami susah untuk merekrut mahasiswa. Padahal kami perlu mahasiswa. Tidak mungkin organisasi itu bisa jalan kalau anggotanya itu cuek gitu ya. Nggak mungkin organisasi bisa berjalan dengan baik termasuk di FIB kalau semua anggotanya saling bekerjasama menjadi teamwork yang bagus, maka organisasi akan maksimal bekerjanya. Akan pincang bila ketua BEM tidak memiliki anggota yang memadai untuk satu kegiatan tertentu. Nah, kami mendengar banyak masukan dari mahasiswa dan dekanat ternyata memang harus harus ikut berpartisipasi dalam mensukseskan rencana-rencana yang sudah direncanakan oleh kegiatan mahasiswa. Nah, berkaitan dengan adanya open recruitment ya, yang sekarang sudah dibuka sampai tanggal 8 Maret. Adik-adik mahasiswa melalui kegiatan ini silakan mendaftar. Kami akan memberikan support yang maksimal dari dekanat, dari bidang 3 khususnya bagi organisasi yang ada di FIB. Karena Fakultas Ilmu Budaya juga sangat-sangat membutuhkan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung tercapainya target kinerja yang memang kita mempunyai target kinerja dari universitas dari kementerian, dan salah satu target kinerjanya adalah mahasiswa organisasi mahasiswa berkegiatan. Semangat ya, Mas Rio. Mas Rio sebagai apa ya? Saya lupa. Mas Roy. Mas Roy sebagai apa? Ya, hari ini atau enggak? Iya di BEM ya, Mas Roy ya. Saya staf PSDM. Staf? Kementerian PSDM. Wah, keren ya. Ada apa aja sih di BEM? Kementeriannya ada apa aja? Gantian saya yang waktunya masih ada? Masih ada. Oke. Ada banyak kementerian di PSDM, di BEM sendiri, yaitu ada Sekap atau sekretaris, ada bendahara, juga ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Personalia, Kementerian PSDM, Kementerian Adkesma, dan Kementerian Media dan Komunikasi. Dan masih banyak Hima, ya, UKM dan sebagainya. Contoh tadi ada Kementerian Luar Negeri ya, di mahasiswa. Di FIB juga ada tim kerjasama luar negeri. Tim kerjasama luar negeri salah satu tupoksinya adalah mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang kerjasama dengan luar negeri. Mas Roy udah dengar ya, FIB dalam program MBKM kita ada magang di dalam negeri, juga di luar negeri. Ada Malaysia ya, saya dengar ada 3 mahasiswa yang lolos. Hari ini saya dapat report 3 mahasiswa lolos ke Malaysia, kemudian ada ke Jepang. Ya kalau ke Jepang itu memang dari tahun 2012 mahasiswa kita banyak yang lolos ke Jepang. Kemudian kemana lagi ya yang ke luar negeri, Korea juga dan sebagainya.
Nah, itu yang mengurusi adalah dosen yang tergabung dalam tim kerjasama luar negeri. Nah, IC kegiatan kelihatannya kita sudah harus mulai melibatkan mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa sebagai pelaksana yang membuat konsep dosen. Wah, saya pikir ini kerjasama yang sangat baik. Walaupun mungkin yang dimaksud ini ya, luar negeri dalam artian luar fakultas maksudnya. Iya, betul. Luar fakultas. fakultas. Oke. Tapi Berarti diperluas lagi ya. nah, itu nanti bisa komunikasi juga dengan bagian yang luar negeri sungguhan gitu ya. Nah, Biar, apalagi sekarang ini ya, sekarang pusat sedang menawarkan beberapa kegiatan yang harus mengajukan proposal ya. Ya. Ada PKM, PMW, kemudian MAPRES, program penguatan organisasi kemahasiswaan, penguatan organisasi kemahasiswaan apa PK. PPK ya. Ya, jadi sekarang ini tolong teman-teman BEM dan himpunan dan UKM tolong diperhatikan, sekarang sedang ada pengajuan proposal untuk penguatan organisasi. Ketua BEM-nya siapa? Tolong itu dikoordinir. Saya akan buka pendampingan, silakan. Kita karantina, kemudian kita membuat proposal bersama-sama, dan saya dengar penguatan organisasi juga boleh bekerja sama dengan desa binaan. FIB ada desa binaan Dermaji di Lumbir, dan di situ banyak sekali potensi yang bisa dilakukan mahasiswa untuk memperkuat keorganisasian. Lumayan ya, besar ya, berapa ya satu proposal kalau lolos? 40.000, 40 juta. Ayo digarap, 40 juta jangan dibuang, jangan yang lolos dari fakultas lain lagi. Sekarang FIB harus mulai menunjukkan bahwa kita mampu. Dan nanti yang akan saya pegang itu berarti ketua BEM ya. Iya. Nah, saya akan pegang ketua BEM untuk mengkoordinir semua himpunan, semua UKM wajib ikut kegiatan ini. Kami siap mendampingi ya, membuat proposal. Banyak dosen yang jago membuat proposal, tidak usah khawatir. Ya, oke. Terima kasih Bu dan Bapak atas penjelasannya. Ya, Dan sama-sama. teman-teman semua, kita sudah berada di akhir acara. Namun sebelum sosialisasi ini berakhir, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Eli dan Mbak Pun Ya. atas waktunya di sosialisasi pada hari ini, dan juga kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan dari awal acara hingga akhir acara ini. Sebelum undur diri, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman lain, dan akhir kata saya Muhammad Rana Ramadan sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.